Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Zafa Mazaid Tamamuddin. Saya dari TKJC dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan lab yang kemarin. Jadi, kita lanjutkan ke lab ketiga, yaitu terang alawat. Jadi, pada defaultnya di saat kita mengkonfigurasikan terang pada interface antar switch, maka terang tersebut membolehkan semua VLAN 1 sampai 1005. Untuk melewati terang tersebut dan agar pada terang di interface kita hanya membolehkan VLAN tertentu saja, maka kita dapat mengkonfigurasikan terang allowed. Nah, ini kegunakan terang allowed. Jadi apabila contohnya ada VLAN 10 sama 20. Nah, tapi pada defaultnya VLAN itu membolehkan semuanya dari 1 sampai 1005. Nah, di terang allowed ini apabila kita mengkonfigurasinya pada suatu switch. Nah, nanti hanya menerima contohnya cuma VLAN 10 sama 20 yang kita buat, kita terang allowedkan. Nah, itu nanti hanya VLAN sama 10 sama 20 saja yang diperbolehkan. Untuk konfigurasinya masih sama. Dan di sini untuk konfigurasi terang allowednya seperti ini ya. Jadi kita masuk ke interface FA0/5, terus switch, port, terang, allowed, VLAN 10,20. Nah, ini perintahnya ya. Di sini juga masukkan juga di switch bagian bawah. Kita coba dulu ya, do show interface terang. Nah, di sini masih di dalam port FA05, VLAN yang diperbolehkan dalam trunking 1 sampai 5 ya, 1 sampai 1005. Nah, kita coba di sini kita terang allowedkan ya, interface FA05, switch, port, terang, allowed, VLAN 10,20. Nah, terus kita cek lagi apakah sudah berubah. Nah, jadi yang kita sudah konfigurasikan terang allowednya, jadi yang diperbolehkan dalam terang itu hanya 10 sampai 20 saja. Dan di sini PC antar PC juga, kalau misalnya VLAN-nya masih sama, masih bisa terhubung. Apabila VLAN-nya berbeda, misalnya di sini PC 0 ini kan masuk VLAN 10. Kalau di PC sini, PC 2 ini masuk PC 20, VLAN 20, maaf. Nah, apabila kita saling ngeping dari 0 ke 2, nah itu tidak bisa karena sudah kita pasangkan yang namanya VLAN. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita testing dari PC 1 ke PC yang sama VLAN-nya tetapi berbeda switch, nanti akan bisa reply, masih tetap reply. Hanya VLAN-nya doang yang berubah. Yang pertamanya itu menerima 1 sampai 1005 berubah menjadi 10 sampai 2 aja. Nah, kita lanjut aja ya, langsung ke lab 4. Nah, SVI atau Switch Virtual Interface. Virtual Interface atau SVI merupakan mekanisme untuk melakukan sejenis seperti interVLAN routing, yang dimana kita dapat mengkonfigurasikan IP address pada VLAN tersebut untuk menjadi gateway pada klien yang berada pada VLAN tersebut agar dapat saling terhubung dan dengan beda VLAN. Untuk perangkat switch, kita harus menggunakan switch yang mendukung fungsi router atau yang dapat bergerak di double layer, dan switch yang dapat mengkonfigurasikan SVI tersebut
hanyalah switch MLS. Jadi ada yang switchnya itu yang tidak bisa menjalankan double layer, hanya satu layer saja, yaitu layer 2. Nah, di sini ada yang perangkat yang namanya switch MLS. Dia bisa menggunakan langsung dua layer, yaitu yang menggunakan MAC address dan juga IP address. Dan fungsinya juga masih kayak seperti router, tapi hanya sedikit saja, tidak sempurna seperti router. Nah, kita coba ya di topologinya ya. Langsung bawah aja kita di sini, terus cari yang namanya MLS. Nah, di sini mereknya seperti ini, multi layer switch seperti ini. Terus kita tambahkan PC-nya, kita buat aja ada 4. Terus kita konekkan dulu, kita hubungkan. Nah, sudah. Jika seperti ini, kita langsung aja ya. Yang pertama kita buat VLAN, terus kasih nama juga, jangan lupa. Nah, di sini juga kalau misalnya kita tidak usah ribet-ribet juga, misalnya interface FA01, nanti baru switch port mode akses, habis itu switch port mode akses VLAN 10, habis itu masuk ke interface FA2 langsung kedua. Nah, ada cara gampangnya, yaitu interface range. Nah, jadi nanti yang dia langsung terkonfigurasi yang interface portnya yang 1 sama 2 nanti sama juga perintahnya. Ini hanya memudahkan kita dalam yang namanya mengkonfigurasi. Nah, kita langsung masuk aja di sini, klik N aja, no. Terus di sini kita coba yang namanya buat VLAN dulu ya, VLAN 10, name, guru, VLAN 20, name-nya VLAN 29. Terus kita buat VLAN 20. Maaf agak typo, siswa. Terus di sini kita langsung masuk ini ya, interface-nya, multilayer switch. Ini interface RA FA 0/1 sampai 2, switch port mode akses VLAN 10. Nah, begitu juga sama yang 3 sampai 4. Akses, terus di sini masukinnya ke VLAN 20. Exit. Nah, pada tahapan ini maka klien kita baru hanya dapat pindah pada klien yang satu VLAN atau masih satu network agar klien dapat saling terhubung dengan VLAN yang berbeda. Kita dapat mengkonfigurasikan SVI dengan menambahkan IP address pada VLAN yang nantinya akan digunakan klien untuk menuju VLAN lain. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan MLS, switch MLS, kita harus yang namanya menambahkan IP pada VLAN-nya. Nah, jadi agar bisa saling terhubung antara beda VLAN. Nah, jadi kita dalam VLAN-nya itu kita tambahkan IP-nya. Nah, seperti ini perintahnya. Kita coba terapkan ya. Masukin sini, terus interface VLAN 10 IP 192.168.10.1, terus jangan lupa subnetnya ya.
Nah, dan untuk interface VLAN 20 kita tambahkan IP-nya menggunakan network 20. Yang pertama tadi 10, sekarang 20. Oke, sudah. Apabila sudah seperti ini, kita lanjut aja ya. Setelah itu kita coba memberikan IP address pada masing-masing klien dengan gateway IP VLAN yang tadi kita mengkonfigurasikan sesuai dengan VLAN. Nah, jadi pada klien yang di sini kita coba aja yang bagian di sini ini VLAN 10 dan yang di sini VLAN 20. Nah, kita coba ya. IP-nya harus sama dengan networknya saja 192.168.10.2. Oke, sudah seperti ini. Di sini juga sama 192.168.10.3. Sebentar. Nah, di sini juga masukin default gateway-nya juga ya, jangan lupa. Nah, ini untuk bisa syarat terhubung ke MLS-nya dari gateway-nya agar bisa saling ngeping walaupun berbeda VLAN. 192.168.10.1. Yang di sini juga sama tapi berbeda, ini menggunakan VLAN 20 ya. Ininya 2 harusnya. Nah, baru di sini 192.168.20.1. Di sini juga sama 192.168.20.3 255 192.168.20.1. Oke, sudah ya. Kita coba ping dari PC yang bagian di sini ya, VLAN 10. Kita coba ping ke sesama VLAN dulu. Apakah berhasil atau tidak? Berarti 10.3. Nah, nge-reply berarti berhasil. Kita coba ke titik 20.2. Kita tunggu dulu. Sebentar, mungkin ada yang kelupaan. Nah, oh iya, kalau misalnya pingnya masih timeout, setelah kita konfigurasikan IP pada setiap klien beserta dengan gateway-nya dengan IP pada VLAN, kita dapat mencoba dengan melakukan tes ping dengan ping antar klien yang berbeda VLAN. Apakah bisa atau tidak? Nah, ini tadi kan kita sudah coba dari ping 8. Ini requestnya timeout ya, sama seperti ini. Maka hasilnya akan timeout karena kan kita belum mengaktifkan fungsi routing pada MLS. Jadi kalau pada defaultnya MLS itu kalau misalnya ingin mengaktifkan fungsi routing itu harus memasukkan perintah ini IP routing. Nah, maksud dari konfigurasi IP routing itu yaitu untuk mengaktifkan fungsi routing agar klien berbeda network dapat saling terhubung dengan IP routing. Nah, kita coba ya tadi di MLS. Terus kita IP routing saja nih perintahnya. Nah, kita coba lagi nih di PC 8 apakah masih tidak berhasil atau tidak. Oke, tunggu saja. Nah, sudah nge-reply nih, berarti sudah berhasil. Kita coba deh ya dari PC 10 ke PC yang bagian sini ya, yang 9 aja, PC 9. Kita coba ping 192.168.10.3. Biasanya memang timeout terlebih dahulu, nanti baru bisa nge-reply. Nah, seperti ini.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.